Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Setiap pagi buta, Bu Rowiah ini sibuk mempersiapkan barang dagangannya yang akan dibawa ke pasar untuk jualan. "Suf, tolong ambilkan tas keranjang di belakang di dapur, Suf," teriak Bu Rowiah kepada Yusuf anaknya. Yusuf yang tidak mendengarkan apa yang dikatakan ibunya, Yusuf pun menghampiri ibunya ke depan. "Ada apa, Bu?" tanya Yusuf. "Ambilkan tas keranjang yang ada di dapur." "Iya, Bu, bentar." Yusuf pun pergi melangkahkan kakinya menuju ke dapur. Namun Yusuf bingung harus mengambil tas keranjang yang mana, karena tas keranjang yang ada di dapur itu bukan hanya satu jumlahnya, melainkan ada 3 tas keranjang yang warnanya berbeda-beda. Akhirnya Yusuf pun menghampiri ibunya kembali ke depan dengan membawa tangan kosong. "Bu, tasnya yang mana? Warna apa? Soalnya ada 3 tas keranjang di dapur," ucap Yusuf. "Yang paling besar Tona, nak." Tanpa menjawab ucapan ibunya, Yusuf pun langsung bergegas menuju ke dapur untuk mengambil tasnya. Akhirnya Yusuf mengambil tas keranjang besar yang berwarna merah. "Ini, Bu, tasnya," ucap Yusuf sembari memberikan tas keranjang kepada ibunya. "Iya, terima kasih ya Yusuf. Tolong sayurannya dimasukkan ke motor," ucap Bu Rowiah. "Iya, Bu." Yusuf pun membawa karung-karung sayuran ibunya itu menuju ke motornya. Setelah semuanya selesai diletakkan di atas motor, lalu Yusuf mengantarkan ibunya menuju ke pasar. Waktu itu pukul 5 subuh, Yusuf membonceng ibunya dengan membawa beberapa sayuran segar. Perjalanan yang dilaluinya menuju ke pasar, mereka harus melewati sebuah makam yang ada di pinggir jalan. Suasana yang masih gelap dan hanya dengan lampu penerangan motornya. Yusuf berjalan perlahan dengan motornya, karena membawa ibunya dan sayurannya yang cukup banyak. Waktu yang ditempuh menuju ke pasar itu sekitar 30 menit saja. Hingga akhirnya 30 menit kemudian Yusuf dan Bu Rowiah sampai juga di pasar. Sesampainya di pasar, suasana pasar masih terlihat sepi dan hanya beberapa pedagang lain yang baru juga datang. Memang Bu Rowiah sudah biasa berangkat lebih awal dari yang lainnya. Yusuf pun membantu ibunya untuk menata sayuran-sayuran segar yang akan dijualnya. Sayurannya ditata di atas meja jualannya. Sebelum ditata, Yusuf membantu ibunya untuk membersihkan mejanya yang masih terlihat kotor. Bu Rowiah cukup sukses dalam berjualan sayuran, karena setiap harinya sayur-sayurnya itu selalu laris manis dan habis ludes terjual. Baru saja buka, tiba-tiba ada salah satu ibu-ibu yang datang menghampiri ke lapak jualannya Bu Rowiah. "Bu, beli bumbu dapurnya 1 kilo, campur ya, Bu." "Baik, Bu, sebentar ya saya ambilkan dulu," jawab Bu Rowiah. Bu Rowiah selalu bersikap ramah kepada para pembelinya. "Sama apa lagi, Bu?" tanya Bu Rowiah. "Sama terongnya 2 kilo, Bu, labunya 1 kilo, kolnya juga 1 kilo, toge setengah kilo, sama wortelnya juga 1 kilo. Ternyata ibu pembeli ini akan ada acara syukuran di rumahnya, makanya beliau belanja cukup banyak. Bu Rowiah merasa senang karena dagangannya sudah laku di pagi hari dan baru pertama buka. Setelah semuanya telah disiapkan, ibu pembeli itu pun membayar dan pergi. "Laris-laris," ucap Bu Rowiah saat ada pembeli pertama datang. Lalu Yusuf berniat akan pulang karena dia harus berangkat sekolah. "Bu, aku pulang dulu ya," ucap Yusuf. "Iya, hati-hati ya, Nak. Nanti sore kesini lagi jemput ibu." "Iya, Bu." Yusuf pun pulang sendiri sekitar pukul 6 pagi dengan mengendarai sepeda motornya. Setelah sampai di rumahnya, Yusuf langsung bergegas mandi dan bersiap-siap untuk datang ke sekolah. Sedangkan bapaknya Yusuf sudah pergi berangkat bekerja. Bapaknya Yusuf ini bekerja sebagai tukang bangunan. Maka dari itu, bapaknya tidak bisa membantu Bu Rowiah di pasar. Sebelumnya bapaknya Yusuf ini bekerja di kantor. Namun Pak Gito dikeluarkan dari kantornya karena ada pengurangan karyawan.
dan sekarang yang berpenghasilan lebih unggul itu adalah Bu Rawiyah. Tapi meskipun begitu, Bu Rawiyah tidak pernah menyalahkan suaminya. Singkat cerita, hari mulai siang, pasar pun sudah mulai ramai dipadati oleh pedagang dan pembeli. Lapak jualannya Bu Rawiyah pun mulai dikerubungi pembeli hingga Bu Rawiyah pun kewalahan. Memang, lapak jualannya Bu Rawiyah ini selalu banyak pembeli ibu-ibu yang datang karena sayur-sayurnya yang dijualnya itu segar-segar, apalagi dengan harganya yang murah dari pedagang sayur yang lain. "Bu, saya dulu, bawang merah setengah kilo," teriak salah satu ibu-ibu. "Enak saja, saya dulu dong, saya kan datang lebih dulu," timbal ibu-ibu dengan baju warna merah. Sudah, jangan bertengkar. Sabar ya, satu persatu, nanti pasti akan saya layani kok," teriak Bu Rawiyah. Seketika para pembeli itu pun hening dan terdiam. Bu Rawiyah melayani pembelinya satu persatu dengan urutan orang yang datang lebih awal. Sedangkan pedagang sayur yang ada di sebelah pojok depan toko lapaknya Bu Rawiyah itu terlihat sangat sepi pembeli. Paling hanya 1-2 orang saja yang datang ke lapaknya. Karena kewalahan, Bu Rawiyah memutuskan untuk mencari karyawan baru untuk bisa membantunya berjualan. Namun Bu Rawiyah belum tahu siapa yang mau membantu rewang dagangannya itu. Saat itu, salah satu pedagang sayur yang ada di pojok hadapannya itu melihat sinis ke arah Bu Rawiyah. Memang pedagang sayur itu selalu sinis, mungkin karena iri dagangannya Bu Rawiyah itu selalu ramai dengan pembeli. Tapi meskipun begitu, Bu Rawiyah selalu bersikap ramah dan baik kepada Bu Husni. Detik demi detik mulai berlalu, Bu Rawiyah pun merapikan dagangannya karena sudah waktunya untuk pulang. Sore itu, Bu Rawiyah tutup lebih awal dari yang lain karena sayurannya Bu Rawiyah ini sudah habis ludes dari pedagang yang lainnya. Karena Yusuf belum datang juga untuk menjemput Bu Rawiyah, akhirnya Bu Rawiyah pun menelpon Yusuf. Terdengar suara dering dari ponsel milik Yusuf yang tergeletak di tempat tidurnya. Yang ternyata Yusuf lupa kalau harus menjemput ibunya ke pasar, malah ia sedang tertidur. Hingga setelah mendengar suara dering teleponnya yang berulang-ulang kali, Yusuf langsung terbangun dan mengangkat teleponnya. "Halo, assalamualaikum Sob," ucap Bu Rawiyah. "Waalaikumsalam Bu, kenapa?" "Loh kok kenapa sih? Sini jemput ibu sekarang. Kamu gimana sih? Pasti tidur ya?" Iya Bu, aku cuci muka dulu ya, nanti langsung ke sana," jawab Yusuf. "Ya sudah, cepet." Yusuf pun bergegas menuju ke kamar mandi untuk mencuci mukanya. Setelah cuci muka, Yusuf pun langsung menghidupkan motornya dan langsung menuju ke pasar. Dengan mata yang masih sepet karena masih sangat mengantuk, Yusuf pun mengendarai sepeda motornya. Sampai tiba-tiba, Yusuf mengerem mendadak karena ada seekor kucing hitam yang lewat di hadapannya, membuat Yusuf terkejut dan hampir hilang fokus karena mengantuk. Beberapa saat kemudian, akhirnya Yusuf pun sampai di pasar. Yusuf langsung menghampiri ke lapak dagangan ibunya. Terlihat ibunya sedang duduk di kursi lapaknya menunggu Yusuf. "Maaf Bu, lama. Biasa juga ibu tutupnya jam 5 sore. Tapi kenapa ini jam 3 sudah tutup Bu?" tanya Yusuf. "Iya alhamdulillah nak. Tadi habis lebih awal sayurannya." Yusuf pun langsung membawakan tas keranjang dan karung-karung bekas tempat sayuran yang dipakai. Di perjalanan pulang, mereka saling bercengkrama dan Bu Rawiyah meminta kepada Yusuf untuk mengantarkan Bu Rawiyah ke pemilik kebun sayur untuk belanja sayur untuk besok dijualnya lagi. "Suf, kita ke rumah Pak Tarno dulu ya. Ibu mau sekalian belanja sekarang saja." "Iya Bu." Biasanya kalau dagangannya Bu Rawiyah habis jam 5 sore, Bu Rawiyah pergi ke rumahnya Pak Tarno setiap malam harinya. Tapi karena ini Bu Rawiyah pulang lebih awal, sekalian saja Bu Rawiyah mampir ke rumahnya Pak Tarno. Jarak rumah Pak Tarno dan Bu Rawiyah sangat dekat, hanya butuh waktu sekitar 10 menit saja untuk sampai. Hingga sesampainya di rumahnya Pak Tarno, Bu Rawiyah dan Yusuf langsung menyambangi rumahnya. "Assalamualaikum," ucap Bu Rawiyah. Namun tidak ada sahutan dari dalam rumahnya. Rumahnya terlihat sangat sepi sekali. "Bu Rawiyah," terdengar suara teriakan dari samping rumahnya.
Ternyata itu adalah teriakan dari Pak Tarno dari kebun miliknya yang terletak di samping rumahnya. Pak Tarno. Bu Rawiyah dan Yusuf pun langsung menghampiri ke arah Pak Tarno. Gimana Bu, tumben datang jam segini, ucap Pak Tarno. Iya ini Pak, alhamdulillah habis lebih awal, saya mau sekalian belanja Pak. Mau belanja apa lagi Bu? Nanti saya siapkan dulu sayurannya. Nanti dulu deh Pak, saya mau lihat cara Bapak menanam sayur dulu. Ya sudah, silakan Bu, mari, jawab Pak Tarno. Singkat cerita, setelah selesai melihat cara menanam sayuran wortel, Bu Rawiyah, Yusuf dan Pak Tarno bergegas menuju ke depan teras rumahnya Pak Tarno untuk belanja sayuran. Belanjanya apa lagi Bu? Tanya Pak Tarno. Seperti biasa saja Pak, kol, wortel, sawi, kentang, daun bawang, dan tomat, labu, dan lain-lain, ucap Bu Rawiyah. Baik Bu, saya siapkan dulu ya, jawab Pak Tarno. Pak Tarno pun pergi ke belakang rumahnya untuk menyiapkan pesanannya Bu Rawiyah. Hingga setelah semuanya siap, Bu Rawiyah langsung membayar belanjaannya itu. Dan semua belanjaannya itu dibawa dengan mobil pick-up miliknya Pak Tarno menuju ke rumahnya. Bu Rawiyah sudah berlangganan dengan Pak Tarno karena sayuran milik Pak Tarno ini murah dan juga kualitasnya yang bagus. Masih segar-segar dan sehat karena hasil dari tanam sendiri. Jadi Bu Rawiyah berani untuk menjual kembali dengan harga yang murah. Setelah semuanya selesai, Bu Rawiyah dan Yusuf pun pulang kembali ke rumahnya. Hingga sesampainya di rumah, ternyata Pak Gito sudah pulang duluan. Pak Gito membantu untuk menurunkan sayuran-sayuran yang ada di mobil pick-up. Saat semua sayurannya sudah diturunkan, Yusuf pun membantu membongkar sayurannya untuk ditata di dalam rumahnya. Singkat cerita, keesokan harinya seperti biasa, Bu Rawiyah dan Yusuf bangun lebih awal untuk menyiapkan semua sayuran yang akan dibawanya ke pasar. Pagi itu, Bu Rawiyah sedikit tidak enak badan. Akan tetapi Bu Rawiyah memaksa untuk tetap berjualan di pasar. Kepala ibu pusing Suf, ucap Bu Rawiyah. Kalau gitu, ibu tidak usah ke pasar dulu hari ini. Gak mau, ibu mau tetap berangkat, kekeh Bu Rawiyah. Ya sudah, aku ambilkan obat dulu ya Bu. Yusuf pergi ke tempat P3K untuk mengambilkan obat sakit kepala untuk Bu Rawiyah. Beberapa saat kemudian, Yusuf pun datang menghampiri ibunya. Ini Bu, minum dulu obatnya. Setelah meminum obat, Yusuf membantu ibunya menyiapkan sayuran dan membawanya ke motor. Sesaat kemudian Yusuf mengantarkan ibunya ke pasar. Dan kali ini Yusuf menemani ibunya berjualan karena kebetulan hari ini adalah hari Minggu. Jadi Yusuf bisa membantu ibunya di pasar. Sesampainya di pasar, Yusuf langsung membantu menata sayurannya di atas meja lapak dagangannya. Pagi itu, pasar sudah mulai ramai pedagang yang datang. Karena mereka tahu kalau hari Minggu pagi-pagi sekali akan sudah banyak pembeli yang akan datang. Bu Rawiyah hanya duduk karena kepalanya masih terasa pusing. Untungnya ada Yusuf yang membantu ibunya berjualan, jadi Bu Rawiyah tidak terlalu capek. Bu, beli kopisnya 1 kilo, ucap salah satu pembeli. Iya Bu, itu nanti biar dilayani anak saya ya, timpal Bu Rawiyah. Yusuf pun menyiapkan sayuran yang dipesan oleh ibu pembeli. Yusuf menyiapkan kobis dengan timbangan sayur dan dipantau oleh Bu Rawiyah. Semakin siang, semakin banyak pembeli yang datang untuk membeli sayuran di lapak dagangannya Bu Rawiyah. Bu Rawiyah dan Yusuf pun cekatan melayani semua pembeli. Dan ada salah satu pembeli yang menanyakan anaknya. Bu, ini anaknya ya? Iya Bu, ini anak sematawayang saya. Bu Rawiyah menjawab dengan senyum ramah. Wah, anaknya ganteng ya, mau bantu ibunya lagi. Iya Bu, alhamdulillah dia mau bantu orang tuanya, jawab Bu Rawiyah. Setelah toko lumayan sepi, Bu Rawiyah dan Yusuf duduk sejenak saling bercengkrama. Suf, ibu mau cari rewang baru untuk bantu-bantu ibu, tapi siapa ya menurutmu? Siapa ya Bu? Aku juga nggak tahu. Singkat cerita, hari itu Bu Rawiyah dan Yusuf pulang lebih awal seperti kemarin karena dagangannya itu sudah habis terjual.
Sesampainya di rumah, Bu Rawiyah berpapasan dengan salah satu tetangganya yang akan datang ke warung sembako. Bu Rawiyah, mau kemana Bu? Tanya Mbak Siska. Ini mau ke warung Mbak. Oh iya Mbak, Mbak Siska masih nganggur kan ya? Tanya Bu Rawiyah. Iya Bu, memangnya kenapa ya? Tanya Mbak Siska. Jadi gini Mbak, saya butuh rewang untuk bantu-bantu jualan di pasar. Mbak Siska mau gak ya kalau bantuin saya? Tanya Bu Rawiyah. Wah, kebetulan saya masih butuh pekerjaan. Saya mau deh Bu kalau begitu, jawab Mbak Siska. Nah, kapan Ibu saya bisa mulai kerja? Tambah Mbak Siska. Besok ya Mbak, kalau bisa datang jam 5 pagi Mbak, ucap Bu Rawiyah. Oke baik Bu, terima kasih ya, jawab Mbak Siska. Bu Rawiyah melanjutkan perjalanannya menuju ke warung sembako untuk membeli beras dan sabun mandi. Malam harinya saat makan malam bersama dengan keluarganya, mereka saling bercengkrama satu sama lain. Oh iya Pak, tadi aku ketemu sama Mbak Siska dan dia besok mau kerja sama Ibu, ucap Bu Rawiyah. Bagus dong Bu, kalau begitu jadi Ibu tidak kewalahan, jawab Pak Gito. Iya Pak, lumayan ringan nantinya. Berarti aku gak usah bantuin Ibu. Yo tetep bantuin dong Suf, jawab Bu Rawiyah. Keesokan harinya, Bu Rawiyah dan Yusuf datang lebih dulu sebelum Mbak Siska datang. Seperti biasa, Yusuf membantu untuk menata sayurannya itu di atas meja lapaknya. Dan beberapa saat kemudian, Mbak Siska pun datang ke lapaknya. Suasana pasar masih terlihat sepi dan masih beberapa orang pedagang yang datang. Mbak Siska sudah datang. Sudah sarapan belum Mbak? Sudah Bu, alhamdulillah. Saya harus ngapain ini Bu? Itu kamu bantu Yusuf tata semua sayurannya ya. Iya Bu. Mbak Siska pun membantu Yusuf menata sayuran-sayuran segar di atas meja lapaknya. Setelah semuanya selesai tertata rapi, Yusuf berpamitan pulang kepada ibunya karena mau bersiap-siap pergi berangkat ke sekolah. Hari itu, lapaknya Bu Rawiyah dikerubungi banyak pembeli dan untungnya sudah ada Mbak Siska, jadi lebih ringan. Perlahan-lahan, Mbak Siska bisa melayani para pembelinya dengan ramah dan bisa untuk menimbang sayurannya. Dan saat sore hari, Bu Rawiyah dan Mbak Siska pun hendak pulang. Ketika melewati depan lapaknya milik Bu Husni, tiba-tiba saja Bu Husni memanggil Bu Rawiyah tidak seperti biasanya. Bu Rawiyah? Iya Bu, kenapa? Itu pelayan barunya ya? Iya Bu, ini tetangga saya. Oh gitu. Iya Bu, saya duluan ya. Nanti Bu, saya mau tanya sama Ibu. Ibu pakai penglaris ya, makanya dagangannya selalu ramai, sehingga dagangan saya ini sepi, ucap Bu Husni. Astagfirullah Bu, Ibu jangan fitnah saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saya berani bersumpah Bu, Ibu tidak boleh fitnah saya begitu, karena rezeki sudah ada yang ngatur, dan takarannya tidak akan pernah tertukar Bu, jelas Bu Rawiyah. Bu Rawiyah langsung pergi meninggalkan Bu Husni bersama dengan Mbak Siska karena Bu Rawiyah sudah naik pitam dan tidak mau bertengkar dengan Bu Husni. Bu Rawiyah pulang bersama dengan Mbak Siska karena kebetulan jalan menuju ke rumah arahnya sama. Jadi Bu Rawiyah pulang bareng dengan Mbak Siska. Sesampainya di rumah, Bu Rawiyah minta untuk diantarkan Yusuf menuju ke rumah Pak Tarno untuk belanja sayuran. Terlihat Yusuf masih memainkan ponselnya di dalam kamarnya. Yusuf, teriak Bu Rawiyah yang menghampiri ke arah Yusuf. Loh, Ibu sudah pulang ternyata. Ibu pulang naik apa? Tanya Yusuf. Tadi pulang sama Mbak Siska, kan kebetulan searah jadi boncengan, jawab Bu Rawiyah. Oh gitu, baguslah. Iya ya udah, ayo anterin Ibu ke rumah Pak Tarno sekarang. Yusuf pun terbangun dari tidurnya dan bergegas untuk mengantarkan ibunya menuju ke rumah Pak Tarno. Sesampainya di rumah Pak Tarno, terlihat Pak Tarno sedang duduk di depan teras rumahnya, sedang memilih sayuran yang rusak dan yang masih terlihat segar. Assalamualaikum, ucap Bu Rawiyah. Waalaikumsalam. Bu Rawiyah, lagi sibuk ya Pak?
Enggak Bu, ini lagi milih-milih sayur saja. Mau belanja ya Bu? Pesanannya apa lagi Bu? Biar saya siapkan dulu, timpal Pak Tarno. Seperti biasanya saja Pak, jawab Bu Rawiyah. Oh iya Bu, tunggu bentar ya, saya siapkan dulu pesanannya. Bu Rawiyah dan Yusuf pun menunggu di depan teras rumahnya sembari melihat sayur-sayur yang tadi dipilah oleh Pak Tarno. Hingga beberapa saat kemudian, Pak Tarno pun datang dengan membawa pesanannya Bu Rawiyah. Ini Bu pesanannya, ucap Pak Tarno. Seperti biasa Pak, tolong bawa pakai pick up ya. Iya Bu, siap. Lalu semua sayuran itu dinaikkan ke atas mobil pick up dan diantarkan sampai ke rumah oleh Pak Tarno sendiri. Singkat cerita, malam harinya Yusuf membantu ibunya memasak untuk makan malam. Saat malam harinya ketika semua sedang tertidur, Bu Rawiyah bermimpi kalau dia sedang dikejar-kejar anjing berwarna hitam. Bu Rawiyah mencoba lari sekencang-kencangnya untuk menghindari kejaran anjing itu. Namun Bu Rawiyah tidak bisa menghindar, malah anjing itu menerkam Bu Rawiyah. Saat itu Bu Rawiyah mengenakan mukena karena saat itu Bu Rawiyah baru selesai melaksanakan sholat. Seketika Bu Rawiyah terbangun dan berteriak, "Ah, tolong!" Sontak Pak Gito yang tidur di sampingnya itu terbangun karena mendengar teriakan Bu Rawiyah. "Bu, Ibu kenapa Bu? Ibu mimpi buruk?" tanya Pak Gito. "Iya Pak, Ibu mimpi digigit anjing hitam." "Sudah Bu, jangan terlalu dipikirkan, itu cuma mimpi." Lalu Pak Gito pergi ke dapur untuk mengambilkan air putih. "Ini Bu, minum dulu biar tenang," ucap Pak Gito. "Makasih ya Pak." Singkat cerita, keesokan harinya Bu Rawiyah bersiap-siap untuk pergi ke pasar dan seperti biasa dibantu oleh Yusuf. "Suf, tolong ambilkan pisau di dapur," ucap Bu Rawiyah. "Iya Bu, buat apa?" "Ini buat potong terong yang busuk." Yusuf pun pergi ke dapur untuk mengambilkan pisau yang sudah diperintahkan oleh ibunya. Setelah semuanya sudah selesai, Bu Rawiyah dan Yusuf pun pergi ke pasar. Hingga sesampainya di pasar, ternyata Mbak Siska sudah datang lebih awal. Yusuf pun mulai membersihkan meja dagangan dan dibantu oleh Mbak Siska. Namun, saat Yusuf sedang membersihkan dagangannya, Yusuf melihat ada kain putih yang terbungkus di bawah mejanya. Melihat hal itu, Yusuf langsung memasukkan ke dalam sakunya dan tidak memberitahu kepada ibunya dan juga Mbak Siska. Setelah selesai mejanya dibersihkan, sayuran-sayurannya pun ditata oleh Yusuf dan Mbak Siska. Hari itu tidak seperti biasanya, lapak dagangan Bu Rawiyah ini sangat sepi. Dan hanya ada satu orang ibu-ibu yang datang menghampiri ke dagangan Bu Rawiyah. "Bu, beli bawangnya 5.000, cabai rawitnya 5.000, sama wortelnya 1 kilo, kentangnya 2 kilo, dan kobisnya 2 kilo, sama sayur bayam ikatnya ya," ucap pembeli. "Iya Bu, tunggu bentar ya saya siapkan," jawab Bu Rawiyah. Ibu pembeli itu pun melihat-lihat dan memilih sayur bayamnya. Namun tiba-tiba saja saat ibu tersebut mengangkat sayurannya itu, banyak ulat-ulat yang berwarna putih berjatuhan di atas meja. "Ih, apaan ini Bu? Kok banyak ulatnya?" "Hah? Ulat? Mana Bu?" "Ini Bu, lihat. Ibu gimana sih, niat jualan gak sih? Pantas saja harganya murah, ternyata kualitasnya juga buruk." "Biasanya juga gak seperti ini kok Bu. Mungkin bayamnya memang banyak ulatnya. Maaf Bu, saya juga tidak tahu," jawab Bu Rawiyah. "Ya sudah Bu, kalau gitu saya tidak jadi beli di sini Bu. Maaf, takutnya nanti bawangnya juga busuk," ucap pembeli itu. "Iya Bu, maaf ya Bu," kata Bu Rawiyah. Lalu ibu pembeli itu beralih pergi ke lapaknya Bu Husni dan semua pelanggannya juga berdatangan semuanya ke lapak Bu Husni. Dalam pikirnya Bu Rawiyah saat itu, mungkin belum rezekinya Bu Rawiyah hari itu. Jadi semua pelanggannya pergi ke sana. Sedangkan Mbak Siska yang baru bekerja di lapaknya Bu Rawiyah bingung harus ngapain karena dagangannya sepi. Bu Rawiyah dan Mbak Siska duduk termenung menunggu pembeli, namun tidak ada yang kunjung datang. Karena lapaknya itu sepi, akhirnya Bu Rawiyah memutuskan untuk pulang lebih awal. Bu Rawiyah membereskan sayuran dagangannya yang masih utuh tidak terjual hari itu. Dengan wajah yang murung, Bu Rawiyah akhirnya membereskan dagangan dengan dibantu oleh Mbak Siska.
Saat mau pulang, tiba-tiba saja Bu Husni menyapa Bu Rawiyah. "Bu, kok sudah pulang? Kenapa? Tadi kayaknya dagangannya masih banyak," ucap Bu Husni. "Iya Bu, ini kepala saya pusing tiba-tiba," jawab Bu Rawiyah beralasan. "Saya permisi dulu ya Bu, mari," timpal Bu Rawiyah. Sesampainya di rumah, Bu Rawiyah memilih sayuran dan membuang sayuran yang ada ulatnya dengan dibantu oleh Yusuf dan Pak Gito yang kebetulan sudah pulang di rumah. "Loh, ini kenapa bisa banyak ulatnya toh Bu?" tanya Pak Gito. "Gak tahu Pak, tiba-tiba saja banyak ulatnya." Setelah selesai memilih sayuran yang ada ulatnya, Bu Rawiyah dan Pak Gito bergegas untuk tidur. Sedangkan Yusuf sibuk melihat kain putih yang dia dapat di bawah meja lapak ibunya. Yusuf mencoba membuka kain putih itu, dan saat dibuka, betapa terkejutnya Yusuf. Ternyata yang terbungkus di dalam kain putih itu adalah gumpalan tanah dan ada satu paku berkarat. Yusuf tetap tidak menceritakan hal itu kepada kedua orang tuanya. Namun kain putih yang di dalamnya ada tanah kuburan itu malah Yusuf simpan di dalam lemari kamarnya. Malam itu, Bu Rawiyah bermimpi buruk lagi. Dia bermimpi didatangi sosok genderuwo di depan lapak dagangannya. Sosok genderuwo itu menatap tajam ke arah Bu Rawiyah dengan mata yang merah menyala. Sosoknya tinggi besar dan berbulu serta dua taring yang keluar dari bibirnya yang berbentuk sangat tajam. Sosok genderuwo itu berdiri di depan lapak dan mengacak-acak semua sayuran dagangannya Bu Rawiyah. Jangan, teriak Bu Rawiyah. Seketika Bu Rawiyah terbangun dengan napas yang terengah-engah dan tubuhnya yang penuh dengan keringat membasahi sekujur tubuh serta bajunya. "Ibu kenapa lagi Bu?" tanya suaminya yang terperanjat bangun karena mendengar teriakan Bu Rawiyah. Namun Bu Rawiyah masih tetap tidak menjawab pertanyaan dari Pak Gito. Bu Rawiyah masih mengatur napasnya yang masih tidak beraturan. Setelah sedikit tenang, Bu Rawiyah menceritakan semuanya kepada Pak Gito. "Tadi ibu bermimpi ada sosok genderuwo yang datang dan berdiri di depan lapak dagangan ibu Pak. Sosok genderuwo itu mengacak-acak semua sayuran ibu," jelas Bu Rawiyah. "Hah? Genderuwo Bu?" tanya Pak Gito. "Iya Pak, genderuwo itu menyeramkan sekali," jawab Bu Rawiyah. Sudah, jangan terlalu dipikirkan Bu, itu kan cuma mimpi," ucap Pak Gito. Bu Rawiyah pun hanya mengangguk dan mendengarkan perkataan dari suaminya. Hingga keesokan paginya, Bu Rawiyah dan Mbak Siska menjaga lapak dagangannya. Namun di lapak dagangannya itu, Bu Rawiyah merasa tidak seperti biasanya. Hawanya panas dan tidak nyaman seperti biasanya. Beberapa saat kemudian, ada seorang ibu-ibu yang datang menghampiri lapaknya Bu Rawiyah. "Bu, beli kangkungnya 1 ikat." "Iya Bu, silakan dipilih dulu." Ibu pembeli tersebut pun memilih sayuran kangkung dan saat sedang memilih kangkungnya, ibu pembeli itu dikejutkan dengan banyaknya ulat-ulat berwarna putih berjatuhan di atas meja lapaknya Bu Rawiyah. "Aduh, apa ini Bu? Kok banyak sekali ulatnya?" Loh, kok ada ulatnya lagi? Padahal semalam sudah saya bersihkan loh," ujar Bu Rawiyah. "Hah? Saya nggak jadi beli deh Bu, kangkungnya banyak ulatnya." Sontak Bu Rawiyah termenung dan keheranan karena melihat sayurannya itu tiba-tiba banyak ulatnya. Padahal tadi pagi saat ditata di atas meja tidak ada ulatnya sama sekali. Pembeli itu pun akhirnya malah beralih ke lapak dagangannya milik Bu Husni, dan begitupun semua pelanggan Bu Rawiyah datang ke lapaknya Bu Husni. "Ini gimana Bu? Kok ada ulatnya? Kalau begini terus nanti semua pelanggan ibu tidak mau lagi ada yang datang ke sini," ujar Mbak Siska. "Iya Bu, saya juga nggak tahu kenapa bisa begini. Padahal tadi kan kamu lihat sendiri sudah tidak ada ulatnya kan?" tanya Bu Rawiyah. "Iya sih Bu." Singkat cerita, Bu Rawiyah mengalami kerugian yang sangat besar. Akibat sayur-sayuran itu membusuk, banyak ulatnya, dan terpaksa harus dibuang karena sudah tidak layak. Dan Bu Rawiyah juga harus memutar kembali uang modalnya yang tidak tahu mendapatkan uangnya dari mana. Padahal juga Bu Rawiyah harus menggaji Mbak Siska yang sudah rewang dengan Bu Rawiyah. Akhirnya Bu Rawiyah meminta diantar oleh Yusuf menuju ke rumahnya Pak Tarno. "Ayo Yusuf, antarkan ibu ke rumahnya Pak Tarno." Yusuf pun mengantarkan ibunya ke tempat Pak Tarno.
Sesampainya di rumah Pak Tarno, terlihat Pak Tarno sedang bertanam di kebun samping rumahnya. Akhirnya Bu Rawiyah dan Yusuf pun menghampiri ke kebun samping rumahnya Pak Tarno. Pak. Bu Rawiyah, kenapa Bu? Tanya Pak Tarno. Semua sayuran saya kok tiba-tiba banyak ulatnya ya Pak? Ucap Bu Rawiyah. Ulat? Masa Bu? Saya selalu mengecek dan memilah terlebih dahulu. Dan ulat yang ada di sayur saya biasanya berwarna hijau Bu, bukan putih, jawab Pak Tarno. Kalau Ibu tidak percaya, silakan cek saja ini Bu, sayuran-sayuran saya Bu, tambah Pak Tarno. Bu Rawiyah pun mengecek satu persatu tanaman sayuran di kebunnya Pak Tarno. Dan saat dilihat semua tanaman sayurannya itu memang hanya ada ulat-ulat yang hanya satu dan itu pun berwarna hijau. Gimana Bu? Ibu sudah lihat sendiri kan? Iya Pak, benar segar-segar. Tapi entah kenapa Pak, tiba-tiba saja banyak ulatnya saat ada pembeli yang datang. Wah, kok bisa gitu ya Bu? Iya Pak, makanya saya juga bingung. Singkat cerita, malam harinya tiba-tiba saja Bu Rawiyah sakit demam tinggi dengan sekujur tubuhnya penuh dengan bintik-bintik merah dan bernanah, membuat suami dan anaknya panik. Akhirnya Pak Gito membuatkan kompres untuk Bu Rawiyah dan memberikan salep gatal yang ada di rumahnya. Saat tengah malam, Yusuf mendengar ada suara ketukan dari balik lemarinya. Dan beberapa saat kemudian lemari itu bergerak-gerak dengan sendirinya. Padahal lemari yang ada di dalam kamarnya itu terbuat dari kayu jati dan berat. Akan tetapi lemari itu bisa bergerak dengan sendirinya. Seketika Yusuf pun terbangun dan merinding saat melihat lemari kamarnya itu bergerak-gerak sendiri. Tubuhnya Yusuf ikut gemetaran. Tiba-tiba saja dari balik lemarinya keluar sosok genderuwo, membuat Yusuf sedikit mundur dari hadapannya. Sosok genderuwo itu menatap tajam ke arah Yusuf dengan wajah yang menyeramkan dan mata merah menyala serta taring yang tajam. Tiba-tiba saja sosok genderuwo itu mengatakan sesuatu kepada Yusuf. Ibumu akan mati. Seketika sosok genderuwo itu menghilang dan meninggalkan kepulan asap. Hingga keesokan paginya, Bu Rawiyah sudah mendingan dan dia berniat untuk pergi ke pasar lagi untuk berjualan. Bu Rawiyah mengenakan baju yang tertutup dengan jaket yang tebal karena Bu Rawiyah tidak ingin orang-orang melihat bintik-bintik kemerahan yang menjalar di sekujur tubuhnya. Hari itu, lapak dagangannya Bu Rawiyah ada beberapa orang yang datang. Namun selalu saja tidak jadi membeli karena melihat beberapa ulat di sayurnya yang tiba-tiba muncul. Padahal sebelumnya seperti biasanya tidak ada ulat-ulat yang muncul. Akan tetapi saat ada pembeli yang datang, ulat itu yang berwarna putih mulai berdatangan dan muncul di beberapa sayuran. Karena tidak tahan dengan dagangannya yang sepi itu, akhirnya Bu Rawiyah pergi ke salah satu Pak Ustadz. Hari itu Bu Rawiyah tutup siang, karena hari ini dia mau pergi mendatangi Pak Ustadz. Siang itu Bu Rawiyah diantar oleh Yusuf ke rumahnya Pak Ustadz. Rumahnya Pak Ustadz itu berada di desa sebelah. Hingga sesampainya di rumah Pak Ustadz, Bu Rawiyah dan Yusuf langsung menyambangi ke dalam rumahnya. Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu, ucap Pak Ustadz. Bu Rawiyah dan Yusuf pun masuk ke dalam rumahnya dan duduk di ruang tamu. Ada apa ini Bu? Tanya Pak Ustadz. Jadi begini Pak, akhir-akhir ini usaha dagangan saya ini menjadi sepi seketika. Padahal sebelumnya selalu ramai dan habis laris manis. Tapi sekarang ini malah seluruh sayuran milik saya selalu banyak ulatnya. Padahal saat saya cek di pagi hari, sebelum ada pembeli tidak ada ulatnya Pak Ustadz. Tidak hanya itu Pak Ustadz, saya juga menderita sakit bintik-bintik seperti ini. Sebentar Bu, tunggu di sini dulu, ucap Pak Ustadz. Pak Ustadz pun masuk ke dalam untuk melaksanakan sholat hajat. Dan setelah selesai sholat hajat, Pak Ustadz kembali lagi menghampiri Bu Rawiyah. Ini Bu, ada air putih, nanti tolong disiramkan ke seluruh lapak dagangannya Ibu, ucap Pak Ustadz sembari memberikan sebotol air putih. Bu Rawiyah pun menerima sebotol air putih itu. Air putih yang diberikan kepada Bu Rawiyah ini sudah didoakan oleh Pak Ustadz. Malam harinya, Bu Rawiyah minta diantarkan oleh Yusuf menuju ke pasar untuk menyiramkan air putih itu supaya tidak ada orang yang melihatnya. Jadi Bu Rawiyah datang ke pasar malam-malam.
Sesampainya di pasar, Bu Rawiyah mulai menyipratkan sedikit demi sedikit air putih tersebut ke sekitar lapak dagangannya. Setelah selesai, Bu Rawiyah dan Yusuf pun pulang kembali ke rumah. Bu Rawiyah masih saja menderita sakit bintik-bintik kemerahan, namun demamnya itu sudah mulai sembuh. Singkat cerita, keesokan paginya Bu Rawiyah mulai dagang kembali ke pasar. Dengan semangat Bu Rawiyah datang ke pasar karena merasa sudah tenang karena sudah didoakan oleh Pak Ustadz. Hari itu lapak dagangannya Bu Rawiyah mulai ramai kembali seperti biasanya. Mbak Siska pun sampai kewalahan melayani para pembelinya. Ada beberapa pembeli yang menanyakan soal saurannya. Nah ini dong Bu, saurannya sudah kembali segar seperti semula. Tidak ada ulatnya, saya akan jadi senang belanja di ibu karena saurannya segar dan harganya relatif murah. Iya Bu, alhamdulillah, jawab Bu Rawiyah. Sedangkan lapaknya Bu Husni ini kembali sepi lagi dan tatapannya kembali sinis dengan Bu Rawiyah. Namun lapaknya menjadi ramai itu hanya sementara saja. Seminggu setelahnya lapak sahur milik Bu Rawiyah kembali sepi dan yang ramai kembali adalah lapaknya Bu Husni. Dan semenjak saat itu Bu Rawiyah tiba-tiba jatuh sakit demam yang tinggi. Dan tubuhnya menggigil serta bintik-bintik merah di sekujur tubuhnya itu semakin membesar bahkan bernanah. Membuat Bu Rawiyah selalu merintih meringis kesakitan dan disertai dengan gatal-gatal. Akhirnya Pak Gito dan Yusuf membawa Bu Rawiyah ke rumah sakit untuk memeriksa penyakitnya itu. Namun sesampainya di rumah sakit, Bu Rawiyah langsung diperiksa oleh dokter. Kata dokter, Bu Rawiyah ini tidak menderita sakit apa-apa. Dokter pun memberikan obat penurun panas dan hanya obat gatal saja yang diberikan kepada Bu Rawiyah. Dan pada setiap malam, Bu Rawiyah merintih kesakitan dan di saat itu juga lemari yang ada di dalam kamarnya Yusuf selalu bergerak-gerak dengan sendirinya. Sudah beberapa hari ini Bu Rawiyah tidak berjualan di pasar karena sakit yang diderita olehnya tidak kunjung sembuh-sembuh. Sudah dibawa ke berbagai rumah sakit dari dokter umum, namun semua dokter yang ada dan mengatakan bahwa Bu Rawiyah ini tidak menderita sakit apapun. Pak Gito pun akhirnya berniat untuk membawa Bu Rawiyah ke dokter spesialis kulit. Uang yang dikeluarkan Bu Rawiyah sudah sangat banyak, apalagi akhir-akhir ini dagangannya Bu Rawiyah mengalami kerugian yang sangat banyak. Apalagi untuk berobat ke sana kemari, tapi penyakitnya itu masih belum kunjung sembuh juga. Saat itu, Pak Gito membawa ke rumah sakit yang ada dokter spesialis kulitnya dan Bu Rawiyah langsung diperiksa oleh dokter. Dan kata dokternya, Bu Rawiyah harus dironsen untuk mengetahui masalah kulitnya. Maaf Pak, ini ibunya harus dironsen terlebih dahulu untuk dicek sakitnya apa. Gimana Pak? Kata dokter kepada Pak Gito. Iya dok, lakukan saja, jawab Pak Gito. Akhirnya dokter pun langsung merongsen dan Bu Rawiyah pun harus menunggu hasil ronselnya itu keluar beberapa jam kemudian. Setelah menunggu di rumah sakit, akhirnya hasil ronselnya itu pun keluar juga. Namun sesaat hasil ronselnya itu keluar, dokter menyatakan kalau Ibu Rawiyah ini tidak menderita sakit apapun dan malah kata dokternya kulitnya Bu Rawiyah ini normal-normal saja. Karena sudah putus asa berobat ke sana kemari, akhirnya Pak Gito dan Yusuf membawa Bu Rawiyah ke rumahnya Pak Ustadz. Assalamualaikum, ucap Pak Gito. Waalaikumsalam. Astagfirullah, jawab Pak Ustadz terkejut. Pak Ustadz terkejut karena melihat keadaan Bu Rawiyah dan ada sosok yang mengikuti di belakang tubuhnya Bu Rawiyah. Sosok itu adalah sosok genderuwo yang menatap tajam ke arahnya Pak Ustadz. Silakan masuk Pak, Bu, ucap Pak Ustadz. Pak Gito membawa masuk Bu Rawiyah dan juga Yusuf yang ada di belakangnya. Kenapa Pak Ustadz tadi kok kaget seperti itu? Tanya Pak Gito. Jadi di belakang tubuhnya Bu Rawiyah itu ada sosok genderuwo yang mengikuti Pak, ucap Pak Ustadz. Genderuwo Pak? Tanya Pak Gito tidak percaya. Iya Pak, genderuwo. Istri Bapak telah diusili orang Pak. Istri Bapak telah diguna-guna makanya jadi seperti ini, jelas Pak Ustadz. Yusuf yang mendengarkan hal itu langsung menceritakan semuanya kepada Pak Ustadz tentang kain putih yang di dalamnya ada sebuah gumpalan tanah dan paku. Karena Yusuf baru tahu dan paham kalau ternyata Bu Rawiyah itu sudah diguna-guna oleh orang. Pak Ustadz, sebenarnya saya waktu itu sempat menemukan kain putih di bawah meja lapak dagangannya milik ibu.
Kain putih, mana coba saya lihat? Tidak saya bawa Pak Ustadz. Ya sudah, sana kamu ambil dulu ke rumah, timpal Pak Gito. Yusuf pun pulang ke rumahnya untuk mengambil kain putih itu yang ada di dalam lemarinya. Saat sedang masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba saja pintu lemarinya yang tadinya sedikit terbuka tertutup dengan sendirinya dengan suara yang cukup keras. Brah! Sontak Yusuf pun terkejut dan saat menghampiri ke lemari itu, Yusuf mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah lemarinya sudah terbuka, Yusuf langsung mengambil kain putih itu dan dibawa ke rumahnya Pak Ustadz. Setibanya di rumah Pak Ustadz, Yusuf langsung memberikan kain itu. Ini Pak Ustadz, kain putihnya. Yusuf juga menceritakan tentang lemarinya yang setiap malam itu selalu bergerak-gerak sendiri, serta Yusuf kadang ditampakkan oleh sosok genderuwo tersebut. Lalu Pak Ustadz pun langsung membuka kain putih itu dan terlihat tanah dan paku berkarat. Ini adalah tanah kuburan dan paku yang sudah dijadikan media untuk menyantet istri Bapak, ucap Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, siapa Pak Ustadz yang tega menyantet istri saya? Tanya Pak Gito. Teman pesaing dagangannya di pasar yang sama-sama jualan sayur Pak, jelas Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz pun langsung masuk untuk melaksanakan sholat hajat terlebih dahulu. Dan beberapa saat kemudian Pak Ustadz datang kembali menghampiri Bu Rawiyah. Pak Ustadz langsung merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan Bu Rawiyah. Pak Ustadz dengan terus berkomat-kamit mulutnya dan tiba-tiba saja Bu Rawiyah berteriak kesakitan dan memberontak. Siapa kamu? Keluar kamu dari dalam ibu ini dan jangan ganggu dia, ucap Pak Ustadz. Tidak mau, saya akan buat dia mati, ucap sosok itu. Jangan berani kamu, mending kamu keluar saja dari ibu ini dan jangan sakiti dia, kasihan, ancam Pak Ustadz. Karena sosok genderuwo itu tidak mau keluar, akhirnya Pak Ustadz yang akan memaksanya untuk keluar dari tubuhnya Bu Rawiyah. Dengan terus merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran, akhirnya setelah 2 jam sosok genderuwo itu berhasil dikeluarkan. Seketika tubuhnya Bu Rawiyah pun lemas tak berdaya. Lalu Pak Ustadz memberikan segelas air putih yang sudah didoakan dan langsung diminum oleh Bu Rawiyah. Gimana Bu rasanya? Tanya Pak Ustadz. Alhamdulillah, sudah terasa enteng dan lega Pak Ustadz, jawab Bu Rawiyah. Setelah meminum segelas air putih itu, lalu Pak Ustadz memberikan sebotol minyak yang berukuran 100 ml. Minyak itu diberikan kepada Bu Rawiyah untuk nantinya dioleskan ke sekujur tubuhnya yang gatal-gatal itu. Ini Bu, nanti Ibu setiap pagi dan sore sehabis mandi, Ibu balurkan ke seluruh gatal-gatal yang diderita Ibu ya, ucap Pak Ustadz. Minyak itu sudah didoakan oleh Pak Ustadz dan kata Pak Ustadz sosok genderuwo itu yang sudah menutup lapak dagangannya Bu Rawiyah sehingga para pelanggannya itu rasanya tidak ingin datang ke lapak dagangannya. Hawa panas yang Bu Rawiyah rasakan saat itu juga karena akibat ulah dari energi jahat si sosok genderuwo kiriman pelaku santet itu. Singkat ceritanya, Bu Rawiyah selalu rutin mengolesi semua minyak ke sekujur tubuhnya yang terkena gatal-gatal itu. Dan setelah beberapa minggu, kemudian akhirnya gatal-gatal yang diderita oleh Bu Rawiyah itu sembuh juga. Bu Rawiyah pun berniat untuk memulai dagang kembali ke pasar karena tubuhnya sudah enakan dan sudah mulai sembuh. Hari pertama Bu Rawiyah dagang ke pasar setelah sakit yang dideritanya selama sebulan itu. Tiba-tiba, masih pagi lapak dagangannya sudah ada orang yang membeli. Dan ibu pembeli ini memborong dagangannya Bu Rawiyah karena untuk dijualnya kembali di rumahnya. Akan tetapi, Bu Rawiyah baru pertama kali melihat sosok ibu ini yang membeli ke lapak sayurannya. Dan Bu Rawiyah berharap ia akan menjadi pelanggan setianya. Bu Rawiyah dan Mbak Siska melayani ibu tersebut dengan ramah dan menyiapkan belanjaannya dengan semangat. Hari itu, dagangannya Bu Rawiyah mulai kembali laris dan selalu habis seperti dulu lagi. Semua pelanggannya pun banyak yang datang. Namun lapak milik Bu Husni itu terlihat tutup beberapa hari ini. Kabarnya, Bu Husni sakit dan dirawat di rumah sakit. Meskipun Bu Rawiyah tahu kalau Bu Husni telah menyakiti dirinya dengan cara membuat usahanya Bu Rawiyah hancur dan membuat Bu Rawiyah sakit, namun Bu Rawiyah masih mau untuk menjenguk Bu Husni ke rumah sakit.
Sesampainya di rumah sakit, terlihat Bu Husni sangat kaku tubuhnya dan matanya melotot serta tubuhnya dipenuhi dengan koreng-koreng yang bernanah di sekujur tubuhnya, seperti yang dialami oleh Bu Rawiyah waktu itu. Namun, koreng yang ada di tubuhnya Bu Husni ini lebih parah dari yang dialami Bu Rawiyah. Tiba-tiba saja, Bu Husni memegang tangannya Bu Rawiyah yang sedang duduk di sebelahnya. Maafkan aku Bu Rawiyah, aku telah berbuat jahat kepadamu dan aku sekarang sudah menanggung sendiri akibatnya, ucap Bu Husni. Iya Bu, saya sudah memaafkan ibu kok. Saya minta maaf kalau selama ini telah menyakiti hati ibu dengan ucapan saya yang tidak sengaja, ujar Bu Rawiyah. Lalu Bu Husni menjawab dengan hanya menganggukkan kepalanya. Dan sesaat setelahnya, seketika Bu Husni menghembuskan napas terakhirnya. Dengan matanya yang masih melotot dan tubuhnya yang masih kaku. Setelah kejadian itu, sekarang Bu Rawiyah sudah kembali seperti dulu lagi dengan dagangannya yang selalu laris dan bahkan sekarang Bu Rawiyah membuka lapak keduanya yang ada di pasar lain. Dan lapak yang ada di pasar lain itu dikelola oleh suaminya dan anaknya sendiri. Pak Gito sekarang sudah berhenti dari tukang bangunan dan Yusuf sudah lulus dari sekolah SMA-nya. Jadi sekarang lapaknya yang dulu diurus Bu Rawiyah sendiri dan direwang oleh Mbak Siska. Lapak keduanya yang ada di pasar sebelah diurus oleh Pak Gito dan Yusuf. Di pasar ini juga sayuran yang dijualnya dengan harga murah dan banyak pelanggan yang membeli berdatangan. Sementara nasib Bu Husni berakhir mengenaskan akibat perbuatannya sendiri karena iri dan dengkinya. Dan dari kejadian ini semoga kita bisa mengambil hikmahnya bahwa setiap orang sudah diatur rezekinya dan sudah sesuai takaran dari Allah Ta'ala dan tidak akan pernah tertukar. Dan jangan pernah melakukan perbuatan dengan bersekutu dengan jin karena akibatnya akan membuat orang lain menderita atau bahkan kepada si pelaku itu sendiri yang mengalami akibatnya. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.